Gimana caranya kita bisa jadi penghuni surga? Saya diajarin satu doa dari guru saya, Al-Habib Gurais bin Qasim bin Ahmad Bahru. Kita tahu ibadah kita nggak benar, tapi kita minta dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau doanya mengatakan, ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu, bukan karena harta, bukan karena permata yang ada di dalam surgamu kami ingin masuk ke dalam surgamu, melainkan karena ada kekasih kami Sayyidina Muhammad, maka masukkan kami ke dalam surgaku bersama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasihnya Allah yang kita jalanin semua lewat Nabi kan nih. Pernikahan sunnah bukan? Makan pakai tangan kanan sunnah enggak tuh? Pakai sendal kaki kanan, buka sendal kaki sunnah enggak tuh? Dapat pahala enggak? Setiap sesuatu sunnah yang kita ikuti Nabi pahala. Ibu pakai kerudung sekarang cakep-cakep banget, syariat, pahalanya gede enggak tuh? Alhamdulillah. Besok nyapu depan rumah pakai PA. Nih hari pada rapat-rapat banget, pakai kerudung rapatnya bukan main. Besok nyapu pagi, tetangga lewat, iya Jang mampir, ya Allah rambut kemana-mana. Jangan satu helai rambut bisa masukkan laki-laki ke dalam neraka jahanam. Hati-hati ibu, bu, dari ujung rambut laki-laki perempuan ini banyak-banyak, hati-hati. Kadang perempuan ini kan kita nggak sadar-sadar, kesannya kita mah udah pantas aja, tapi di hadapan Allah kan belum tentu pantas. Kita ngerasa pantas, apalagi nenek-nenek sekarang, la ilaha illallah, pengajian aja pakai legging. Jangan suka nipu-nipu yang muda. Apa sih? Kalau lihat dari belakang malam minggu, itu dari depan malam Jumat kliwon. Tolong dijaga baik-baik. Kenapa? Perempuan itu banyak warningnya, kehati-hatian banyak. Kenapa? Urusan dunia banyak aturan, nanti di akhirat itu tanggung jawab seorang suami. Makanya di dalam hadis Nabi, doanya malaikat Jibril bilang apa? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Bib, kalau suami yang durhaka bagaimana? Hadisnya nggak ada di situ, nggak ada. Kenapa? Karena memang itu perempuan ini yang bahaya. Nabi nengok ke surga, nengok. Lihat di surga banyak orang fakir, kata Nabi. Tapi begitu aku nengok, diperlihatkan neraka yang paling banyak perempuan. Sian naik. Ibu nggak serem bu? Nggak takut bu? Kalau senyum, orang diceritain neraka banyaknya perempuan, lu mah senyum. Udah terapi lu ya? Terapi api kompor. Bu, surga ada di bawah telapak kaki siapa? Ibu. Suami. Surga ada di bawah telapak kaki siapa? Ibu. Tapi emang ibu bisa masuk surga lewat kakinya sendiri? Masuk lewat kaki sendiri emang bisa? Kagak bakal bisa. Ibu sebelum nikah, Neng, Sifa, sebelum nikah ridho Allah ada sama siapa Neng? Sama ibu, sama bapak, sama orang tua. Tapi begitu seorang laki-laki datang meminang Neng Sifa, saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka ridhonya Allah yang terletak kepada orang tua pindah kepada suami. Maka dari itu setiap istri akan bisa masuk ke dalam surga apabila kuncinya dia pegang. Yang megang kuncinya, yang punya kuncinya siapa? Suami. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya, insyaallah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapakku beserta jajarannya, ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal
alamin. Wabil khusus kepada pasangan mempelai Somantri dan Sifa Nuraina. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh salehah, dan insyaallah diluaskan rezekinya, diberkahkan rezekinya, dipanjangkan jodohnya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa an qadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamd ni'mah. Alhamdulillahilladzi al-qawi sultanuh al-wadih al-burhanuh al-mabsut fi wujudihi karamahu wa ihsanuh. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan kemuliaan, dengannya disirami kebahagiaan, dengan curahan rahmat yang Allah turunkan. Di malam ini sama-sama kita masih mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, nikmat umur panjang yang insya Allah kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah, mudah-mudahan kenikmatan ini diabadikan oleh Allah tatkala datangnya ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, tiada kata yang lebih baik keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita yang hadir di dalam tempat ini kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena tanda syukur ini besar khasiatnya bagi setiap manusia, bagaimanapun keadaannya wajib selalu syukur kepada Allah. Karena semata setiap kehidupan itu kalau tanpa syukur bagai makan sayuran tanpa garam. Pernah makan sayuran tanpa garam? Pernah? Yang keasinan pernah? Itu terlalu syukur. Ada orang bilang kalau makanannya keasinan katanya mau kawin deui, kan gitu ya? Bener tak? Yang mau kawin yang bapak apa yang ibu? Yang masak ibu, yang mau kawin bapak. Saya mau ngasih nasihat sedikit untuk Somantri, boleh ya? Ini perwakilan dari keluarga Sifa orang tuanya. Bapaknya Sifa yang mana? Nah, ini acaranya Sifa atau acaranya Somantri? Sifa ya, nikahnya tadi pagi ya? Malam pertama dong. Cie, asoy amat ini ya. Tapi percuma kalau di rumah mertua nggak enak. Krekek dikit, mertua. Kalau bisa bapak sama ibu jauh-jauh ya bu. Bapak pindah dulu kayak ke rumah tetangga. Somantri Habib cuman mau ngasih amanah sedikit wasiat dari orang tua Neng Sifa untuk Somantri. Sifa dididik dari mulai terlahir ke dunia sampai saat ini diserahkan ke Somantri, tidak pernah lepas dididik untuk taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu dibimbing untuk menjadi orang yang terbaik dunia akhirat. Yang ketiga, beliau memberikan rezeki yang halal kepada Neng Sifa, dinafkahi sampai detik ini. Sementara Somantri baru kenal beberapa waktu, diberikan dengan ketulusan hati tanpa harus menafkahi,
dari bayi sampai detik ini dengan cinta yang penuh dengan kasih sayang. Paham ya? Ayah ibunya dari Neng Sifa gak bakal pernah mau peduli aso mantri mau ngasih Sifa makan sehari 3 kali, mau ngasih makan sehari sekali, puasa 1 minggu makan 1 kali, terserah. Mau diajak ditinggalin di mana, mau di tengah hutan, mau di ujung gunung Cermek, mau tetanggaan sama Maung, terserah. Betul nggak Pak? Tapi cuman satu, orang tua Neng Sifa cuman hanya satu yang akan dituntut kelak di yaumil kiamah, bawa Neng Sifa masuk ke dalam surganya Allah. Jika Neng Sifa tergelincir masuk ke dalam neraka, maka seorang suami atau mantri akan dituntut oleh orang tuanya agar membawa anak tersebut sampai masuk ke dalam surganya Allah. Paham ya? Paham ya? Ini kan malam pertama nih. Ya, ini malam pertama, ambil wudhu, sholat hajat 2 rakaat, minta sama Allah doa yang banyak, karena ini malam doanya AA diaminin sama Neng. Ya, doa Neng yang aminin. Bib, Nengnya lagi nggak sholat, nggak apa-apa, Neng tinggal jawab aja, amin. Ya Allah, dahulu kau berikan aku rezeki buat aku sendiri cukup, tapi hari ini aku berdua, maka berikan aku rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil kiamah. Neng jawab, amin. Ya Allah, dahulu saat aku berdekatan, Engkau haramkan di hari ini, Engkau halalkan, maka halalkan setiap apa yang aku berikan dan apa yang istriku berikan, jadikan halal kepada diri kami. Neng jawab, amin. Ya Allah, dulu kami bersentuhan haram, tapi di malam ini Engkau halalkan, maka tuangkanlah kepada kami bibit anak-anak yang saleh-salehah yang akan menjadi permata hati kami dan dapat membawa kami masuk sampai ke dalam syurga-Mu. Neng jawab, amin. Paham ya? Habis itu apa lagi? Terserah lu. Ngiri ya? Pengantin kolot. Tadi Habib Muhammad kan udah ngejelasin ya. Udah paham belum? Tadi Habib Muhammad udah ngejelasin kan? Bab pernikahan harus bagaimana. Ada yang perempuannya yang masuk surga, lakinya di neraka. Ada yang lakinya surga, perempuannya di neraka. Ternyata itu semua hidayah. Ternyata hidayah itu mahal. Tahu Nabi Ibrahim? Tahu Nabi Ibrahim? Tahu dari mana? Tetanggaan loh. Nabi Ibrahim punya anak siapa? Nabi Ismail. Lo Ismail aja makan nasi kuning apa? Nabi Ibrahim punya anak siapa? Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim sebagai rasul, Nabi Ismail sebagai nabi. Nabi Ismail punya kakek, bapaknya Nabi Ibrahim seseorang pembuat berhala, Azar, pembuat berhala. Nabi Ibrahim masuk surga, Nabi Ismail masuk ke dalam surga. Kakek atau bapaknya daripada Nabi Ibrahim tidak dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena Allah tidak berikan hidayah sehingga orang tersebut tidak beriman kepada Allah. Ada lagi? Ada. Nabi Allah Lut, Nabi Lut masuk ke dalam surga, istrinya enggak. Kenapa? Karena Allah tidak berikan hidayah sehingga dia tidak beriman kepada Allah, maka dimasukkan dan kekal di dalam neraka. Itu istrinya. Tadi kakeknya, betul ya? Ada lagi nggak Bib? Ada. Istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka. Ada. Siti Asyah punya suami nama Fir'aun, tidak dimasukkan ke dalam surga, dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena tidak diberikan hidayah oleh Allah untuk beriman kepada Allah. Ada lagi nggak? Ada. Pamannya Rasulullah,
Saat di mana Nabi adalah seseorang yang memegang kunci pintu surga, tapi pamannya jauh dari perkataan bisa mencium wangi surga kecuali dikekalkan ke dalam neraka. Ini paman Nabi. Kita masyukur, alhamdulillah. Ternyata hidayah itu mahal. Kita ponakan Nabi kagak, cucu Nabi bukan, istri Nabi kagak. Allah kasih hidayah, duduk di sini punya iman Islam. Alhamdulillah. Gimana caranya? Tinggal ngejaga. Jaganya bagaimana? Gunain ketakwaan. Makanya di dalam bab pernikahan, saat orang yang membacakan khutbah nikah, ada satu ayat itu ngingetin kita. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Ini diingetin, pernikahan ini bukan untuk kelalaian, melainkan untuk menambahkan tingkat ibadah kita kepada Allah. Pernikahan bisa jadi haram loh. Kenapa? Kalau sebelumnya dia orang yang ahli ibadah, tapi begitu nikah dia jadi yang lalai, pernikahannya bisa jadi haram. Itu hati-hati. Pernikahan yang sunnah yang gimana? Suami istri maunya ibadah aja, menambahi nilai ibadah. Bu, sare, bu, sayang sama bapak. Ibadahnya banyak loh bu, seorang istri. Istri itu paling banyak ibadahnya. Tapi kadang istri sekarang mah males. Oi, males kan lu? Dikit-dikit capek, dikit-dikit capek. Saya tanya, ngurusin anak capek nggak? Ngurusin rumah tangga? Capek. Ngurusin suami? Capek. Makanya di surat An-Nisa ada ayat yang menyatakan bahwa laki-laki itu boleh nikah 2, 3, 4. Lah tadi katanya capek ngurusin bapak. Capek nggak? Capek. Kalau ibu capek, serahin kepada perempuan lain biar ibu lebih ringan. Betul nggak pak? Betul nggak pak? Bapak mah takut jawabannya. Kelihatannya aja sangar, punya kemauan tapi nggak punya keberanian. Saya tahu bapak ngelihat pelaminan tuh, ya Allah, dulu saya kawin nggak begini-gini amat ini. Sekarang pelaminan keren-keren banget kan pak? Kawin dah. Bu, sayangin bapak ya, hargain, hormatin seorang suami. Kenapa? Tadi saya di rumah kajian Rabu ba'da asar, saya bahas tentang wanita. Masya Allah di sini sampai Nabi SAW, Pak, maaf ya Pak, Bapak harus tahu nih Pak, jangan pernah ajak istri bermusyawarah. Istri ini musyawarah, jangan Pak, jangan. Bahaya, bahaya. Apalagi musyawarah masalah keuangan. Ya Allah Pak, la ilaha illallah. Gak bakalan Pak, gak ada jalan keluar pokoknya. Betul nggak Bu? Betul nggak? Tuh, Nabi yang ngomong Bang 14 abad yang lalu, kalau mau musyawarah mendingan sama temen Pak, cari yang laki juga. Kalau yang perempuan, duit kita ketahuan beak Pak. Karena perempuan itu sama rayap ya 11-12 lah, sama-sama tukang ngabisin duit. Tapi memang tugasnya perempuan lah, yang nyari uang siapa? Suami. Yang ngabisin itu kodrat, itu sudah hukum. Kita capek apabila seorang suami mencari rezeki yang banyak untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan istri, membahagiakan anak. Allah ganti dengan puluhan kali lipat. Amin. Allah amin aja kudu disuruh. Hidupnya paling enak kalau hidup rumah tangga itu sama-sama ngebangunnya bareng. Namanya rumah tangga tuh sama kayak kita ngebangun rumah. Harus ada lahannya, betul nggak? Ada tanahnya dulu nih, ada tanahnya. Lalu siapin apa? Batanya, besinya, batunya, pasirnya, semennya. Siapin dulu. Kalau ini sudah siap,
Bisa kita ngebangun rumah. Tahu nggak pertama kali saat kita ngebangun rumah apa sih yang dikerjain? Apa? Saat kita mau ngebangun rumah nih, yang dikerjain duluan apaan? Apa? Geblek. Gali dulu. Ih, tolol siapa? Gali. Begitu gali, ukur sampai semana pondasinya. Mau sampai semana terserah, besinya mau yang kecil apa yang gede. Kalau yang 16 in ulir itu mau bangun gedung juga insya Allah kuat kokoh, kedalamannya cocok. Makanya ini sama, kalau mau nikah gali dulu. Istrinya bagaimana, calonnya, keluarganya bagaimana, agamanya bagus apa enggak, ibadah apa enggak, punya akhlak apa enggak. Ini gali. Kadang kita main comot-comot aja. Begitu keuangan menurun, maaf yang pernikahan kita sudah tidak baik lagi. Kenapa? Karena keuangan sudah tiada. Tuh lihat, kalau keuangan cuma jadi bahan dasar kerukunan rumah tangga, Rasulullah udah retak rumah tangganya dari dulu. Tapi Nabi orang yang kaya raya, hatinya besar, harapan kepada Allah, ridho, nggak makan kok. Suami istri nggak makan, banyakan lapar daripada kenyangnya. Kalau kita kan banyakan kenyang daripada laparnya. Betul nggak? Nabi lihat hidupnya semua ngajarin kita. Nabi manusia apa bukan? Manusia tapi beda dengan kita. Kalau Nabi doanya langsung, kita nggak kebayang Bapak Ibu kalau doa kita langsung model kayak Rasulullah. Mintanya macem-macem kita. Yang doa ngambang aja mintanya kagak-kagak. Contoh, minta rezeki banyak. Ya Allah, banyakin rezeki kami. Mau rezeki banyak? Mau nggak? Buat apa? Buat apa? Apa? Karena duitnya nggak kelihatan, bilang buat ibadah. Coba duitnya ayah. Yang perempuan belanja skincare dibanyakin. Yang laki-laki duit banyak, kawin duit. Betul tak? Allahumma, ini malam doa kita dikabulin. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit, kaget nggak? Kena jantung pae. Manfaat duitnya. Yang mintanya bagaimana? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil kiamah. Itu doa yang benar. Ini kita cuma minta rezekinya doang. Yang kedua, ya Allah, panjangkan umur kami. Mau panjang umur? Mau panjang umur? Yang lain mati, lu doang sendirian mau? Doa bahaya kalau kitanya salah, hati-hati. Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, nguruk sendiri. Emang enak apa begitu? Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat kepadamu. Kalau umur panjang nggak manfaat, buat apa? Kita punya panjang umur, lihat Fir'aun panjang umur nggak apa di sorga. Ada bekal apa? Punya kaca nggak di rumah? Punya kaca nggak? Pernah ngaca? Model kita pantas nggak nih masuk surga ya? Ibadah au kapan? Sholat subuh jam 7, baca Quran Ramadan itu juga minggu pertama, zakat nggak pernah, sedekah mirit-mirit cari 2000-an. Betul nggak? Terus tiba-tiba kita mau masuk surga. Kira-kira muka model kayak kita nih pantas emang? Ibadah yang seadanya emang pantas? Kalau kita omongan saya bukan kita ahli ibadah, urusan sama manusia nggak baik nggak bakal dicatat sama Allah. Hablum minallahnya benar, hablum minannas nggak baik, percuma. Percuma. Maka dari itu hubungan yang kita baiki untuk kita sampai ke dalam surganya Allah, urusan rumah tangga itu juga harus baik. Iya betul. Tapi yang paling kita pentingin, maaf ya, kita di sorga nggak punya orang dalam bro. Pak Kuwu datang nggak? Pak Kuwu, Pak, contoh, saya mau pindah ke Taraju Pak, boleh nggak? Boleh ya? Pak, saya butuh KTP Pak secepatnya. Saya mau bikin paspor.
Kira-kira Bapak bisa bantu nggak di dunia lewat Nabi? Itu kunci kebahagiaan dunia akhirat. Ikutin apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat sholatnya Nabi luar biasa, kaki sampai bengkak. Buat siapa? Yang dipikirin umat. Doanya buat siapa? Buat umat, bukan buat diri Nabi. Kita bib sama bib, saya juga kaki bengkak bib sampai sholat. Iya, lu masuk urat sama Nabi. Betul nggak? Gimana caranya kita bisa jadi penghuni surga? Saya diajarin satu doa dari guru saya, Al Habib Gurais bin Qasim bin Ahmad Bahru. Kita tahu ibadah kita nggak benar, tapi kita minta dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau doanya mengatakan, ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu, bukan karena harta, bukan karena permata yang ada di dalam surgamu kami ingin masuk ke dalam surgamu, melainkan karena ada kekasih kami Sayyidina Muhammad, maka masukkan kami ke dalam surgaku bersama Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekasihnya Allah yang kita jalanin semua lewat Nabi kan? Pernikahan sunnah bukan? Makan pakai tangan kanan sunnah enggak tuh? Pakai sendal kaki kanan, buka sendal kaki sunnah enggak tuh? Dapat pahala enggak? Setiap sesuatu sunnah yang kita ikuti Nabi pahala. Ibu pakai kerudung sekarang cakep-cakep banget, syariat, pahalanya gede enggak tuh? Alhamdulillah. Besok nyapu depan rumah pakai PA. Nih hari pada rapat-rapat banget, pakai kerudung rapatnya bukan main. Besok nyapu pagi, tetangga lewat, iya Jang mampir. Ya Allah, rambut kemana-mana. Jangan satu helai rambut bisa masukkan laki-laki ke dalam neraka jahanam. Hati-hati ibu, bu, dari ujung rambut laki-laki perempuan ini banyak-banyak. Hati-hati. Kadang perempuan ini kan kita nggak sadar-sadar. Kesannya kita mah udah pantas aja, tapi di hadapan Allah kan belum tentu pantas. Kita ngerasa pantas, apalagi nenek-nenek sekarang, la ilaha illallah, pengajian aja pakai legging. Jangan suka nipu-nipu yang muda. Apa sih? Kalau lihat dari belakang malam minggu, itu dari depan malam Jumat kliwon. Tolong dijaga baik-baik. Kenapa? Perempuan itu banyak warningnya, kehati-hatian banyak. Kenapa? Urusan dunia banyak aturan, nanti di akhirat itu tanggung jawab seorang suami. Makanya di dalam hadis Nabi, doanya malaikat Jibril bilang apa? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Bib, kalau suami yang durhaka bagaimana? Hadisnya nggak ada di situ, nggak ada. Kenapa? Karena memang itu perempuan ini yang bahaya. Nabi nengok ke surga, nengok. Lihat di surga banyak orang fakir, kata Nabi. Tapi begitu aku nengok, diperlihatkan neraka yang paling banyak perempuan. Sian naik. Ibu nggak serem bu? Nggak takut bu? Kok lu senyum? Orang diceritain neraka banyaknya perempuan, lu mah senyum. Udah terapi lu ya? Terapi api kompor. Bu, surga ada di bawah telapak kaki siapa? Ibu. Suami. Surga ada di bawah telapak kaki siapa? Ibu. Tapi emang ibu bisa masuk surga lewat kakinya sendiri? Masuk lewat kaki sendiri emang bisa? Kagak bakal bisa. Ibu sebelum nikah, Neng, Siva, sebelum nikah ridho Allah ada sama siapa, Neng? Sama ibu, sama bapak, sama orang tua. Tapi begitu seorang laki-laki datang meminang Neng Siva, saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka ridhonya Allah yang terletak kepada orang tua pindah kepada suami. Maka dari itu setiap istri akan bisa masuk ke dalam surga apabila kuncinya dia pegang. Yang megang kuncinya, yang punya kuncinya siapa? Suami.